Mohon untuk menghidupkan ya. Yang ketiga, ketika acara berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber, dibantu oleh moderator dengan memanfaatkan chat box Zoom dengan menyebutkan nama pertanyaan atau boleh disampaikan secara langsung. Keempat, peserta diharapkan untuk menyiapkan alat tulis guna mencatat materi pada hari ini. Kemudian yang terakhir, materi webinar akan diberikan kurang lebih H+1 setelah acara selesai melalui grup WhatsApp. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV Bapak Ardian. Mohon untuk operator bisa menampilkan CV Bapak Ardian. Baik. Nama lengkap beliau yaitu Bapak Ardian Adiatma. Beliau seorang dosen senior dan peneliti di Fakultas Ekonomi Unisula. Beliau ahli dalam manajemen pengetahuan, manajemen pemasaran, dan kepemimpinan. Pendidikan beliau menempuh sarjana manajemen di Universitas Diponegoro Semarang, menempuh magister manajemen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan menempuh doktor di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian pengalaman beliau pada bulan Februari sampai Desember 2017, beliau menjadi Sekretaris Departemen Manajemen di Fakultas Ekonomi Unisula. Kemudian pada bulan Desember 2017 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang, beliau menjadi penceramah di Fakultas Ekonomi. Adapun seminar-seminar atau pelatihan yang pernah beliau isi, di antaranya yaitu Trengganu Multidisciplinary International Conference pada tahun 2018. Kemudian salah satu buku yang beliau terbitkan yaitu Trust for and Economic TFE pada tahun 2016. Demikian CV dari beliau. Sebelumnya, mari kita sapa dulu Bapak Ardian. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, selalu bersyukur. Apapun Alhamdulillah. terjadi. Pasti Pak Ardian banyak kesibukan ya, Pak? Alhamdulillah, masih diberi kesibukan. Baik, Pak. Dalam kesempatan ini, Bapak Ardian menyampaikan materi selama 30 menit dan untuk diskusinya selama 10 menit. Nah, kepada Bapak Ardian, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada anak-anakku dari Himah, suatu hal yang memberikan saya kebahagiaan pada pagi hari ini ketika saya bisa bergabung dalam majelis ilmu ini dengan teman saya, sahabat saya, Pak Irfan, yang kadang-kadang kami sering berbenturan.
Tapi dengan semangat silaturahim, insya Allah ini memunculkan sebuah nilai positif gitu ya. Ya, saya tidak akan presentasi PowerPoint, tapi saya lebih suka dialog, mungkin nggak sampai 30 menit gitu ya, lebih pendek. Tapi yang menarik begini, pernah nggak kalian mendengar Seven Habits-nya? Siapa Pak Irfan? Kalau Seven Habits itu? Prof. Yang dari Amerika itu? Seven Habits. Saya lupa. Stephen Covey. Stephen Covey. Nah, Profesor Stephen Covey, Seven Habits. Seven Habits itu dikeluarkan tahun 80-an, tahun 1980. Ketika Amerika mengalami resesi, kemudian Presiden Amerika memanggil Stephen Covey, pada waktu itu dia belum jadi profesor. Stephen Covey dipanggil, kemudian dibilang, kamu tolong dong cari nilai-nilai terbaik, value-value bangsa ini, bangsa Amerika, supaya masyarakat Amerika itu bangkit dari keterpurukan resesi. Karena dengan adanya resesi, maka mental mereka turun semua. Ya. Mental mereka turun semua. Kemudian Stephen Covey, dia meneliti, sehingga ketemu yang kemudian kita sebut sebagai Seven Habits, 7 kebiasaan terbaik. Ya, 7 kebiasaan terbaik. Salah satunya nomor 3 itu adalah goal setting. Kebiasaan terbaik itu adalah bagaimana kita membuat arah kehidupan ini. Kita membuat arah kehidupan ini. Nah, itu yang menarik. Beberapa pakar ekonom Islam itu melihat Seven Habits itu adalah Islami. Seven Habits itu Islami. Watang zurnam nafsum ma qaddamat ligot. Bahwa kita harus memperhatikan hari esok, hari akhirat. Itu Allah mengajarkan. Itu Allah mengajarkan. Bahwa manusia itu harus memperhatikan hari esok. Kalau yang sering dibaca oleh Pak Irfan habis sholat wajib itu doa sapu jagat gitu ya. Satu doa untuk semua aja, apa aja itu. Di Al-Baqarah ayat 201. Ya. Doa sapu jagat. Artinya apa? Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu meminta kita. Bahwa Allah meminta kita untuk membuat perencanaan akhirnya mau jadi apa. Kita mau jadi apa di akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika pekerjaan itu baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Allah dan Rasul kita sudah mengajarkan bahwa kita harus membuat goal setting. Arahnya. Kita harus menentukan arah kita kemana. Arah kita jelas. Dunia wal akhirah. Tidak hanya dunia saja, tapi akhirat juga. Dan akhirat itu yang kita pilih pasti yang baik, gitu ya, bukan yang jelek. Karena kebaikan itu lebih mudah didapat. Hati-hati dengan pemeo orang konvensional, wah yang susah aja, yang jelek aja susah dicari, maksud yang mudah, yang baik mudah didapat. Ternyata enggak. Ternyata mengambil kebaikan itu sangat mudah sekali dan sangat murah sekali.
Ya, kalau orang konven mengatakan kalau yang muda itu sangat susah, lebih susah daripada yang jelek, gitu ya. Kalau kita mengatakan yang baik itu lebih mudah daripada yang jelek. Mengambil duri di jalan, mengambil batu di jalan, itu udah puluhan pahala yang kita dapatkan. Kalau mau ngambil sesuatu barang yang bukan hak kita, itu lebih susah. Lebih susah deg-degan, lebih susah nyari kesempatan, dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Nah, kalau Allah dan Rasulullah itu sudah menyontohkan goal setting, pertanyaannya adalah, kita mau melangkah dari mana? Kita mau melangkah dari mana? Itu yang kemudian kita sebut sebagai sebuah strategi. Itu yang kita sebut sebagai sebuah strategi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah, anak-anakku, karena kita fakultas ekonomi, prodi manajemen, dan akuntansi, bukan fakultas psikologi, maka yang kita bahas adalah sumber daya manusia dalam ranah organisasi. Ya, dalam ranah organisasi. Kalau fakultas psikologi membahas sumber daya manusia dalam ranah sebagai sebuah individu. Nah, kalau kita fakultas ekonomi, apalagi prodi manajemen, prodi akuntansi, itu melihat sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya yang lainnya dalam ranah organisasi. Jadi kalau ada yang nanya, apa sih bedanya fakultas psikologi membahas SDM juga, prodi manajemen, prodi akuntansi membahas SDM juga, bedanya itu. Kalau fakultas ekonomi membahas dalam ranah organisasi. Ya. Nah, sama ketika kita men-setting goal kita, tujuan akhir kita, menjadi sebuah strategi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi kita secara individu untuk mencapai goal setting kita, bagaimana strategi kita dalam ranah kita sebagai anggota organisasi, mensukseskan kegiatan organisasi. Yang terjadi sekarang ini lebih banyak orang-orang itu memikirkan apa yang harus kita makan besok. Ya. Kalau kita memikirkan apa yang akan kita makan besok, apa yang kita kerjakan besok, apa yang kita lakukan besok, nggak ada bedanya dengan kalau kita melihat burung itu di alam, dari sarangnya berangkat ke hutan, berangkat ke pantai, cari ikan, cari makan, selesai kenyang balik lagi ke sarangnya. Besok pagi lagi berulang-ulang kali seperti itu tiap hari. Nggak ada bedanya kita dengan mereka. Ya, nggak ada bedanya. Yang membedakan kita itu ikro, bahwa kita harus berpikir, bahwa kita harus menemukan goal setting kita, bahwa kita harus menggunakan strategi kita. Strategi itu harus suatu cara untuk mencapai goal setting. Yang terjadi sekarang itu banyak pemimpin organisasi itu selalu memikirkan apa yang akan kita lakukan besok pagi, bukan memikirkan bagaimana organisasi itu ke masa depannya. Apa yang terjadi. Saya sangat bersyukur ketika saya memilih Fakultas Ekonomi tahun 90, lulus SMA, bukan Fakultas Kedokteran. Waktu itu saya ada dua pilihan, apakah di Fakultas Kedokteran Unisula atau di Fakultas Ekonomi UNDIP. Opsinya, setelah saya istiqoroh, saya menentukan Fakultas Ekonomi UNDIP pada waktu itu. Alhamdulillah ya, jadi seperti itu.
Allah sudah menggariskan bahwa setiap orang itu memiliki rezeki. Berulang kali saya selalu mengatakan, jangan terlalu minder, jangan sampai minder kepada fakultas-fakultas lain, kepada pekerjaan-pekerjaan lain. Karena Allah selalu membagi rezeki kita dimanapun. Anda mau tidur pun ada rezekinya, Anda mau gerak ada rezekinya, Anda mau kuliah di A ada rezekinya, Anda mau kuliah di fakultas B ada rezekinya, Anda kuliah di prodi A ada rezekinya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mencapai atau mendapatkan strategi tersebut? Ya, kita mendapatkan strategi tersebut. Kalau kita lihat, maka kalau kita bicara himmah ini, goal setting-nya mau kemana sih? Apakah selama ini hanya jalan saja? Selama ini hanya jalan, yang penting ada kegiatan? Saya kurang tahu nih. Monggo dibahas, arahnya himmah mau kemana? Dalam skop organisasi. Targetnya mau apa? Gitu ya. Targetnya mau apa? Kalau umur mahasiswa sekitar 4 tahun, berarti 4 tahun ke depan mau jadi seperti apa? Dari kalian direkrut semester 1, sampai nanti kalian lulus di semester 7, 3,5 tahun ini, Anda mau melihat himmah ini menjadi seperti apa? Allah melarang kita hanya melakukan kegiatan, hanya melihat esok paginya saja. Sama ketika kita sebagai sebuah individu. Ya, sama seperti ketika kita melihat kita sebagai sebuah individu. Ayat yang pertama kali turun Iqra. Iqra itu sudah mengandung goal setting, so Iqra itu sudah mengandung action, tidak hanya membaca, tapi melakukan aktivitas. Kegagalan terbesar kita adalah menggunakan strategi kita untuk do nothing. Itu kegagalan terbesar kita. Jadi strategi saya adalah bagaimana hidup layak, kaya raya, mati masuk surga adalah rebahan sambil berangan-angan. Ya, tolong dibedakan antara target sama angan-angan. Tolong dibedakan. Kalau kita mau menganalisa menggunakan metrik BCG, mau menggunakan metrik SWOT untuk organisasi, ya mungkin workshop-nya bisa 1 hari lah, 1 hari full. Saya ajari cara ngitung dengan menggunakan SWOT, dengan menggunakan BCG. Saya ajari itu 1 hari full. Tapi endingnya nanti akan ketemu. Endingnya akan ketemu goal setting organisasi mau kemana, orangnya mau dibawa kemana, personnya mau dibawa kemana. Ya. Kenapa kita menggunakan goal setting? Kenapa kita menggunakan strategi? Karena adanya, kalau Adam Smith mengatakan ada invisible hand. Kalian tahu ya invisible hand ya? Orang yang nggak kenal Islam, maka hanya bisa menyebut invisible hand. Tangan-tangan yang tidak kentara, yang tidak kelihatan. Tapi kalau orang Islam tahu siapa invisible hand itu. Orang Islam tahu siapa invisible hand itu. Maka kita harus lakukan itu. Kalau malas, itu biasa, itu godaan. Kalau malas itu biasa, itu godaan. Pertanyaannya kita mau ikut godaan atau enggak. Kalau mau ya enggak apa-apa.
Tetapi ketika kita bicara strategi sebuah organisasi, poinnya itu bukan bagaimana kita membuat strategi, bukan membuat menggunakan analisa matriks SWOT, menggunakan BCG, matrik BCG, bukan menggunakan matrik yang lain, tetapi poinnya adalah bagaimana mengubah mindset kita. Mengubah mindset kita dengan ayat Iqra tadi. Bahwa kita mau menggunakan strategi tersebut, kita mau berubah. Kita mau berubah. Jadi poinnya kepada strategi itu, kalau melihat dari hard skill-nya, ya itu manajemen strategi. Tapi kalau dari soft skill-nya adalah bagaimana intellectual capital kita itu mendapatkan sebuah pencerahan menggunakan strategi, intellectual capital kita. Menyambung apa yang disampaikan Pak Irfan tadi, bahwa karakter. Ya, karakter itu memang dominan. Ya, karakter itu memang dominan. Konosuke Matsushita pun mengatakan demikian. Konosuke Matsushita itu pendiri Matsushita Inc. Ya, pendiri Matsushita Inc. Dia bukan orang Islam, dia orang Jepang. Dia mengatakan 90% kesuksesan kita itu dari attitude. 10% dari hard skill, dari kepandaian kita, kepintaran kita. Itu Konosuke. Ya. Itu Konosuke mengatakan di abad ke-18. Abad ke-6, ada seseorang yang mengatakan bahwa karakter itu menjadi penyebab utama perilaku orang. Ada satu gumpalan daging yang kalau daging itu baik, maka baiklah semua. Kalau daging itu jelek, maka jeleklah semua. Itu karakter. Ya, itu karakter. Nah, kalau sudah ketemu itu, maka yang kita lakukan adalah bagaimana menggunakan strategi. Strategi itu diawali dengan goal setting. Kalau dalam bahasa organisasi, kita sebut sebagai visi. Visi kita apa? Ya, visi kita apa dulu? Membuat visi itu ya kira-kira butuh waktu 2 jam. Kemudian kalau sudah visi jelas ketemu, visi itu tujuan, goal setting ya. Goal setting itu bukan angan-angan. Goal setting itu bukan angan-angan. Sesuatu yang bisa diraih karena realistik, measurable, dapat diukur, dan bisa diimplementasikan. Kemudian visi jadi, muncul misi, muncul tujuan, strategi, dan seterusnya. Ya. Nah, strategi itu adalah kebijakan untuk mencapai visi tersebut. Ya, kebijakan mencapai visi tersebut. Mbak Husna, karena tujuan kita ke Jakarta, maka nanti sore kamu belanja ya. Belanja kebutuhan kita sepanjang jalan. Ya, Mas Irfan, nanti kamu cari mobil sewaan. Ini strategi supaya apa? Supaya perjalanan kita dari Semarang ke Jakarta bisa lancar. Ya, bisa lancar. Nah, banyak sekali yang kemudian kita bahas, termasuk alokasi sumber daya manusia, kemudian formulasi dari strategi, implementasi strateginya seperti apa, itu akan banyak yang kita lakukan. Tapi karena waktunya pendek, poinnya itu,
Poin utamanya adalah ketika kita mengubah mindset kita mau ikut berubah, mindset kita mau mengikuti pasar, yaitu customer driven, ya, karena pasar itu dikelola oleh uncontrollable variabel yang tidak bisa kita kontrol, yaitu konsumen, maka kita harus menggunakan strategi. Kalau bisa kita kontrol, nggak perlu strategi. Kalau bisa kita kontrol, nggak perlu strategi. Kita tinggal mengarahkan saja. Ya, jadi ternyata manajemen strategi itu memang ditekankan oleh Rasulullah. Ya, memang ditekankan oleh Rasulullah supaya kita melakukan sesuatu itu ada jalannya, ada arahnya. Ada jalannya, ada arah. Misalnya ketika kita sholat diawali dengan nawaitu, itu arah, itu jalan. Kita mau ke sana, nawaitu. Nah, sholat kita diawali dengan wudhu, itu strateginya. Wudhu, kemudian takbiratul ihram, menghadap kiblat, ada ruku, ada sujud, itu strateginya. Supaya apa? Supaya mencapai goal setting. Tujuan yang sudah kita setting seperti itu. Ya, ada baiknya kita diskusi aja, Mbak. Ya, jadi poinnya ke sana. Ketika kita bicara strategi tidak hanya kepada hard skill saja, tetapi soft skill pun harus memiliki kemampuan untuk berubah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, Pak Ardian. Saatnya memasuki sesi diskusi. Untuk teman-teman diperbolehkan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau langsung disampaikan. Untuk formatnya, bisa menuliskan nama, lalu pertanyaan. Silahkan teman-teman bisa menuliskan pertanyaan atau menyampaikan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riha Rahma Jayida. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kita punya strategi dalam bidang pendidikan untuk beberapa tahun ke depan nih, Pak. Terus dalam strategi itu kita ingin mendalami suatu ilmu, tapi kita nggak cuma pengen mendalami satu ilmu saja gitu, beberapa ilmu. Nah, pertanyaannya, lebih baik kita mendalami satu ilmu dulu atau nggak apa-apa nih kita mulai ilmu-ilmu lain itu kita mulai belajar gitu secara bersamaan gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Ada dua teori dalam pengembangan ilmu baik organisasi maupun diri sendiri. Ya. Teori yang pertama itu teori segitiga. Ya, teori segitiga. Di mana landasannya itu kita harus punya ilmu yang banyak. Ya, segitiga itu kan kakinya panjang. Ya, panjang, kemudian mengerucut ke atas, semakin kecil gitu ya. Teori pertama itu. Dasar itu kita harus punya ilmunya banyak. Ya, ilmunya banyak. Kalau sudah, maka kemudian akan mengerucut menjadi passion kita kemana? Ke marketing kah? Ke keuangan kah? Ke SDM kah? Ke agrobisnis kah? Nah, mengerucut. Tuh. Yang kedua, teorinya segitiga kebalik. Teorinya segitiga kebalik. Mulai sekarang kita fokus ke ilmu apa? Kalau sudah fokus ke ilmu itu, maka diperdalam. Ya. Kalau sudah fokus, diperdalam. Saya mau cerita kejelekan saya. Ketika saya kuliah S1 itu,
Saya nggak pernah baca buku ekonomi, buku manajemen nggak pernah baca. Dulu kan belum ada internet. Yang paling ramai itu ya toko buku. Baik di stadion, di Gramedia, maupun di Beringharjo. Di toko buku belakang itu paling ramai. Pada baca buku. Ya. Jeleknya saya nggak pernah baca buku majalah, buku-buku ekonomi, majalah ekonomi nggak pernah. Tapi saya bacanya Trubus, majalah agrobisnis, itu yang saya baca. Saya tertarik aja. Ikut kursus, ya kursusnya bukan kursus ekonomi, kursusnya kursus agribisnis. Bagaimana menghitung budidaya lele, budidaya minyak atsiri, dan sebagainya dari sisi ekonominya. Ya, alhamdulillah pernah saya jalankan semua. Minimal pernah nyoba sekali dan sukses. Habis itu tak tinggal. Ganti cerita lain. Budidaya gurame pernah, menetaskan telur gurame pernah, lobster air tawar pernah, minyak atsiri pernah. Pokoknya semua saya jalani, saya coba satu-satu sukses, selesai. Saya simpan ilmu itu, nanti saya gunakan ketika saya pensiun. Bayangan saya seperti itu. Bayangan saya seperti itu. Kemudian tahun 94 itu ketika asik-asiknya kuliah gitu ya, asik-asiknya main sama teman-teman kuliah gitu, tiba-tiba bapak itu manggil, disodori brosur. Kamu berangkat ke alamat ini, ikut kursus 3 bulan. Kursusnya kursus tentang ekonomi, lembaga keuangan syariah. Tahun 94, saya masih ingat. Waktu itu belum ada lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Baru satu bank muamalah di Jakarta. Semarang belum ada, kosong sama sekali. BMT belum ada. Bank syariah belum ada. Lembaga keuangan syariah nggak ada. Saya suruh ikut kursus. Cuman karena diperintah orang tua ya saya manut, oke, tak ikuti, itu menarik gitu ya, mau pose gitu. Karena di kuliah itu nggak pernah di Undip yang diajarkan ilmu konven, ilmu syariahnya sama sekali nol, suatu ilmu yang baru, ya, suatu ilmu yang baru. Itu menarik. Tapi akhirnya kemudian saya sudah bisa mengembangkan diri, mengajar mata kuliah itu, ya, mengajar mata kuliah itu, sampai kemudian mengambil disertasi tentang lembaga keuangan syariah. Jadi kalau ditanya, Pak, gimana mau fokus ke satu atau ke banyak? Silakan. Anda mampunya kemana? Yang bisa mendrive diri sendiri itu bukan orang lain. Yang bisa mendrive diri sendiri adalah diri kita sendiri. Anda sanggup belajar 2 ya ambil 2. Sanggup cuma 1, nggak apa-apa, 1 aja. 1 aja. Tetapi karena ada ayat Iqra seperti itu, maka kita harus perhatikan bahwa lingkungan kita itu perubahannya kemana. Secara umum lingkungan kita itu berubah ke arah internasional. Oke, berarti apa yang harus kita siapkan? Bahasa minimal internasional. Lingkungan kita berubah ke arah digital. Apa yang harus kita siapkan? Kemampuan digitalisasi kita. Kalau nggak bisa buat aplikasi, bagaimana kita memanfaatkan sosmed itu secara optimal. Ya. Apalagi? Penguatan etika. Ada perubahan etika. Etika saya dulu dan etika kalian sekarang beda. Benang merahnya sama, tapi pelaksanaannya beda. Saya dulu kalau dosen itu belum duduk di meja 5 menit, ya saya nggak berani masuk, nggak berani nanya, nggak berani bimbingan. Sekarang mahasiswa jam 10 malam WA, Pak boleh nggak saya besok konsultasi skripsi? Oh silakan. Selama saya masih bangun,
saya masih bisa jawab, tak jawab. Kalau enggak saya capek, ya saya jawab subuh. Habis subuh saya jawab. Silahkan. Sudah tidak mengenal ruang dan waktu. Tapi adabnya kan masih kita sama nih, etikanya. Ya, gitu Mbak ya. Jadi silahkan mau ngambil banyak, silahkan. Mau ngambil sedikit, silahkan. Mau sesuai passion, silahkan. Ya, itu aja. Bagaimana kita membuat strategi bagi diri kita sendiri. Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak Arya. Baik, silahkan untuk penanya berikutnya. Oh iya Pak, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan. Ya. Yang kedua, ini dari Rina Nana. Izin bertanya Pak, ada dua pilihan. Yang pertama itu waktunya lebih cepat, uang yang digunakan lebih sedikit, tetapi untuk merasakan manfaatnya itu waktunya lama. Nah, untuk pilihan kedua itu bisa waktunya agak lama. Uang yang digunakan lebih banyak, tetapi untuk merasakan manfaatnya lebih cepat. Menurut Bapak, mending memilih pilihan pertama atau kedua? Ya, ini kalau ini berulang kali saya ajarkan ke mahasiswa gitu ya. Ilmu ini baru saya tahu ketika umur saya tahun berapa? Saya dapat itu sekitar tahun 95. Barusan dapat. Berarti kira-kira masih 26 tahun yang lalu. Ya, lebih muda Anda gitu ya, saya dapatkan. Ya, ini sama pertanyaannya yang biasa saya ulang-ulang terus. Pertanyaannya adalah sumber daya alam itu terbatas atau tidak terbatas, kan begitu? Itu kita bandingkan dengan kebutuhan kita terbatas atau tidak terbatas. Menurut Islam, menurut konven, sumber daya alam itu terbatas. Kebutuhan kita tidak terbatas. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah rebutan. Tapi menurut Islam, sumber daya alam itu tidak terbatas. Kebutuhan kita itu terbatas. Maka apa? Maka orang Islam nggak pernah rebutan. Karena rezeki nggak akan berpindah ke orang lain. Rezeki nggak akan berpindah ke lain hati. Nah pertanyaannya, kalau kita mau melihat seperti itu, ya, waktu lebih cepat, uang yang digunakan lebih sedikit, tetapi merasakan manfaatnya lebih lama, pertanyaannya adalah Anda mau pilih yang mana? Apakah waktu yang lama, uang yang digunakan lebih banyak, tapi merasakan manfaatnya lebih cepat? Merasakan manfaatnya lebih cepat. Kalau goal setting-nya orang Islam, ya, itu adalah dunia ini adalah penjara. Manfaatnya kapan? Nanti di akhirat nanti. Kalau bahasa Inggrisnya hereafter, setelah kita meninggal. Bukan after death, hereafter bahasanya. Manfaatnya kita dapatkan nanti. Tapi di sisi lain, kalau kalian yang susah di dunia, cari ilmu dunia. Kalau kalian yang susah di akhirat, cari ilmu akhirat. Tapi kalau kalian yang susah keduanya, cari ilmu keduanya. Dapatkanlah keduanya. Nah ini sama. Kalau pengen manfaatnya cuma dekat, sedikit, ya cara ilmu dunia aja, udah. Kalau orang Jawa ngomong itu mampir ngombe. Hanya hidup ini hanya mampir ngombe. Manfaatnya cepat. Kalau pengen manfaatnya lama, ya cari ilmu akhirat. Di dunia miskin boleh, tapi yang penting kaya di akhirat. Tapi ingat, Rasulullah nggak pernah mengajarkan kita untuk miskin di dunia. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk miskin di dunia. Allah memaksa kita untuk kaya raya. Bayangkan coba,
Mas, Mbak, boleh nggak saya ngomong, kalian harus datang ke kelas saya jam 6.30 tepat. Sementara saya bangunnya jam 8 pagi. Nggak boleh kan? Nggak boleh saya ngomong gitu, karena saya nggak bisa melakukan. Yang harus saya lakukan adalah, saya memaksa Anda untuk kuliah jam 6:30 tepat, datang di kelas. Saya sudah biasa bangun jam 3:30. Sama, kalau kita analogikan ya, sama. Pertanyaannya, kenapa sih Allah memaksa kemudian adanya zakat? Mbak, Mas, kalau uang Anda itu lebih dari 85 gram emas, lebih banyak, maka Anda kena penalti, kena zakat mal. Pertanyaannya, kenapa Allah sampai memaksa kita mengeluarkan zakat mal? Karena apa? Karena kita harus dipaksa supaya kaya raya. Kan gitu. Supaya kaya raya gimana? Kaya raya dunia gimana? Cari ilmunya. Nah, pertanyaannya, mau pilih yang mana? Saya pilih dua-duanya. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Manfaatnya sekarang dan manfaatnya besok. Manfaat sekarang jangka pendek, ya. Manfaat besok jangka panjang, ya. Ya kan? Kalau doanya orang-orang konven kan itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya itu harapan kita. Itu harapan kita. Manfaatnya manfaat jangka pendek ya sekarang, manfaat jangka panjang ya itu diambil juga. Tapi kalau diurutkan manfaatnya ya jelas manfaat yang di dunia wal akhirah itu, kalau dosa bujagat ya di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat secara bersamaan. Ya kan? Itu. Kondisi kalian yang tidak sedang puasa dapat minuman 2. Mbak tak kasih es sirup atau tak kasih jamu yang sedikit pahit. Kalau jamu itu manfaatnya jangka panjang, kalau es sirup enaknya sebentar. Silahkan kalian pilih. Ya, silahkan kalian pilih. Saya nggak akan memaksa. Silahkan dipilih. Mau ambil yang mana? Ya, Mas Mbak. Jadi begini. Pak Ardian nggak pernah ngasih jawaban pasti ya? Enggak, saya nggak pernah. Kenapa? Saya akan memberikan jawaban pasti ketika Anda masih SMA dan ke bawah. Kenapa sekarang enggak? Karena Anda sudah dewasa. Mahasiswa namanya juga maha. Siswa yang maha. Anda sudah dewasa. Sudah waktunya untuk memikirkan diri sendiri, mengambil keputusan diri sendiri. Terus, yang harus dilakukan oleh orang yang lebih senior, lebih tua, lebih banyak pengalaman adalah apa? Memberikan gambaran. Kalau kamu ambil A ya seperti ini, kalau kamu ambil B seperti ini, kalau kamu mengikuti mazhab Syafi'i seperti ini, kalau mengikuti mazhab Hanafi seperti ini, dan seterusnya. Ya, itu inti dari adult learning, pembelajaran untuk orang dewasa. Ya, pembelajaran untuk orang dewasa. Karena kalian sudah dewasa, saya hanya memberikan gambaran-gambaran itu, silahkan kalian pilih. Karena apa? Karena yang ada di hati kalian hanya kalian yang tahu. Anda bertanya itu karena maksudnya apa? Hanya kalian yang tahu. Ya. Itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ini sambil menunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan, teman-teman. Mas Ervan.
Ya, gimana? Prof. Ya, Mas. Bolehlah cerita dikit lah, Mas. Untuk sharing ke adik-adik ini. Gimana? Cerita apa, adik-adik? Cerita ini Cerita apa? dikit ketika dirimu hijrah. Apa sih yang menyebabkan dirimu hijrah itu ya? Aduh, ini pertanyaan berat ini. Ini mu'alaf ini di dunia pendidikan ini. Ini gara-gara Pak Ardian ini, adik-adik. Enggak, ini apa? Ini kita cerita ya. Kita cerita supaya adik-adik ini bisa ngambil manfaatnya. Bisa ngambil manfaatnya. Saya melihat Mas Ervan itu bukan main-main loh ya. Kalau dilihat dari finansial mungkin dulu itu bisa 10 kali lipat dari sekarang loh. Kita melihat seperti itu. Tapi saya nggak ngerti, saya juga masih heran kok. Kenapa beliau ini kemudian hijrah ke dunia pendidikan? Silakan Mas, cerita Mas. 5 menit aja. Jadi ceritanya singkat adik-adik ya. Saya setelah ketemu dengan Pak Ardian ya. Jadi gini, ya ini mungkin ini ya adik-adik sekalian ya. Perubahan atau katakanlah kita itu kan akhirnya ingin ada dalam situasi yang ya tadi saya cerita adik-adik itu loh. Ya, ketika kita berada di lingkungan yang saling menguatkan gitu ya. Saya ketemu Pak Ardian, ketemu adik-adik, ini kan adem gitu loh, adem. Suasananya adem. Nah, kalau kita di perusahaan itu memang luar biasa ya. Ibaratnya kita ini siang jadi malam, malam jadi siang, terus kemudian ya tadi saya gambarkan teman saya tadi bahwa sampai 2 tahun nggak sholat itu terus nyari apa gitu loh, pertanyaannya gitu. Kemudian gitu kan. Sampai bekerja kayak gitunya gitu ya. Memang mendapatkan materi berlebih, tapi kalau kemudian harus meninggalkan sholat seperti itu sampai kayak lupa ingatan apa gimana ya, nggak sholat loh, dulunya rois loh, ya dulunya rois loh, itu kan luar biasa ya. Nah ini terjadi hampir di banyak perusahaan sebenarnya, termasuk di tempat saya gitu ya, dan banyak juga adik-adik ya karena pekerjaan yang tinggi. Ini tempat saya itu manajer-manajer yang lain tuh sudah kena stroke semua, gejala stroke. Nah, saya nggak mau itu menjadi penyintas stroke berikutnya gitu, saya nggak mau gitu. Ya, terus kemudian ketemu Pak Ardian yang selalu memberikan semangat adik-adik. Beliau ini motivator yang luar biasa, inspirator, motivator. Jadi tidak salah kalau adik-adik mengundang beliau hari ini ya. Karena sebenarnya saya ini belajar banyak dari beliau ini, yang banyak menginspirasi, memberikan tune up energi akademi gitu ya, yang kemudian rasanya triggernya ingin mengaktualisasikan diri adik-adik. Jadi ijazah saya S2 itu nggak laku itu di perusahaan. Saya pakainya ijazah S1 gitu lah. Baru laku di Unisula gitu ya. Pakai di Unisula gitu ya. Nah ini Mas Ervan itu adalah mahasiswa bimbingan saya di S2 di MM. Tadi saya panggil sebagai dosen pembimbing saya adik-adik. Nah, ini inspirator saya. Jadi kalau adik-adik itu menjadikan Pak Ardian itu inspirator, nah berarti sama kita ini. Gitu. Nah, kita sama. Nah, jadi itu adik-adik, aktualisasi diri itu ternyata seiring dengan perjalanan waktu ya, kita ini merasa ingin memberi kemanfaatan ke banyak orang gitu ya. Sekarang bayangkan ya, kalau kita seperti ini ya, testimoni seperti ini, terus apa yang disampaikan Pak Ardian itu kemudian Mbok lakukan. Terus kemudian kalian itu berubah karena apa yang disampaikan oleh Pak Ardian misalnya. Pahalanya Pak Ardian itu kira-kira mengalir apa enggak? Ini baru satu sesi ini loh. Belum webinar-webinar yang lain. Beliau ini juga diundang webinar di Rembang juga itu ya. Itu kan luar biasa itu.
banyak sekali hal-hal positif yang kemudian bisa disebarkan kepada adik-adik dan kemudian memberikan kemanfaatan. Nah, itu yang apa namanya, menginspirasi, selain juga dari ayah saya ya. Adik-adik, ayah saya itu pernah suatu ketika ya dalam waktu masih hidup ya, menyampaikan kalau ya ingin ada yang ada di pendidikan gitu. Nah, kalau adik saya juga S2 Undip juga, cuman kayaknya passionnya nggak, adik saya pendiam, nggak kayak saya gitu, ugrek gitu ya. Ya itu kayaknya ya sudah, akhirnya kowe mas gitu, adik saya itu bisa yang kayaknya bisa gitu ya, jadi dosen gitu lah. Ya sudah, akhirnya Bismillah. Ini perubahan yang cukup radikal adik-adik, perubahan yang cukup signifikan kalau bicara tentang perubahan, karena betul-betul saya pelajari sebelumnya, nggak ada ilmu sebelumnya di perusahaan, kan nggak ada pelatihan dosen, itu nggak ada toh. Semuanya kan profesi semua, profesional semua. Nah itu adik-adik, jadi jangan ragu-ragu untuk berubah ya, karena esensi perubahan itu tergantung pada bagaimana niat kita, kesungguhan kita gitu. Jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh, ya teruskan, yakin gitu ya. Jangan sampai nanti ragu-ragu lagi. Ragu-ragu, ingat tadi kata Pak Ardian, goal settingnya apa? Kembali ke goal setting, istiqomah, ya insya Allah akan tercapai apa yang adik-adik cita-citakan. Demikian, Prof. Terima kasih Mas. Jadi menarik nih ya. Mas Iwan background-nya blas, Kak, ono pendidikannya blas. Ya, status terakhir apa Mas? Manajer Siba Kurir. Manajer dari Siba Kurir. Itu blas nggak ada hubungannya dengan kemudian mencari peruntungan, siapa tahu bisa naik pangkat gitu ya, dengan kuliah MM. Ternyata juga nggak kepake juga gitu katanya. Nggak kepake juga. Tapi kemudian karena permintaan orang tua, beliau mau berubah, pindah haluan dari industri transportasi ke industri pendidikan. Itu menarik. Saya melihat karir beliau di pendidikan itu akan moncer. Kenapa begitu? Bukan hard skill-nya, bukan soft skill-nya, tapi karena doa orang tua. Jadi itu yang menurut saya menjadi sebuah poin bagi kita, bahwa hidup kita ini bukan kita yang menentukan. Ya, bukan kita yang menentukan. Kalau Adam Smith mengatakan ada invisible hand. Ya, ada invisible hand yang ikut mengatur kita. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ardian dan Pak Irfan yang telah memberikan sedikit cerita tentang hidup. Baik, Pak. Ini karena tidak ada lagi pertanyaan, langsung saya simpulkan ya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan materi yang disampaikan oleh Bapak Ardian pada kesempatan kali ini, bahwa jika kita mau melangkah kemana, itu yang dinamakan strategi. Dalam strategi dalam Fakultas Ekonomi ini, kita membahas mengenai sumber daya manusia dalam ranah organisasi, berbeda dengan Fakultas Psikologi yang membahas tentang SDM seseorang. Nah, dalam mencapai strategi kita membutuhkan, yaitu goal kita yaitu setting target, ingin menjadi apa ke depannya. Nah, manajemen strategi yang ditekankan Rasulullah yaitu bahwa kita melakukan sesuatu ada arahannya. Nah, kegagalan terbesar kita yaitu melihat esok pagi itu kita akan melakukan apa, bukan melihat ke depannya,
akan menjadi apa sebuah organisasi atau instansi tersebut. Konosuke mengatakan bahwa 90% keberhasilan kita diraih karena attitude kita, dan 10% keberhasilan diraih oleh intelektual. Strategi atau goal setting itu berupa visi dalam sebuah organisasi, kemudian diimplementasikannya. Visi yang dapat diimplementasikan bukan angan-angan, yang kemudian muncul misi, tujuan, dan strategi yang akan dijalankan. Demikian kesimpulannya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas materi yang dipaparkan oleh Bapak Ardian, sangat luar biasa sekali. Sebelum kita akhiri sesi diskusi ini, kita abadikan momen ini dengan foto bersama dulu ya Pak. Untuk operator bisa disiapkan. Apakah sudah siap, operator? Coba. Baik. Saya hitung ya. Mohon teman-teman untuk bisa menghidupkan kamera terlebih dahulu. Saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Pak Ardian mau gaya bagaimana, Pak? Sekali lagi, Pak. Wah, kalau gaya tanya Pak Irfan. Pak Irfan mau gaya bagaimana, Pak Irfan? Saya gaya natural aja. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Betul, Pak. Oh iya, ya. Baik, sudah siap? Oke. Belum. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih ya Pak. Pak Ardian bisa menyampaikan closing statement? Ya, closing statement-nya sedikit aja. Kita harus tetap semangat, tetap yakin pertolongan Allah itu akan datang ketika kita sedang dalam kondisi tidak yakin. Ya, itu aja. Terima kasih ya Pak. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan saya dalam memandu jalannya diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian, Pak Irfan. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ya ini ya. Ya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Oh, masih ada. Terima kasih kepada Kak Husna yang telah memandu sesi pemaparan materi dan tanya jawab dengan baik, serta terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ardian Adiatma, STMM, yang telah berbagi ilmu serta pengalaman yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah paparan acara Sharia Economic Training 2 dengan tema Building a Creative Islamic Character pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.A. Irfan Rahman STMM selaku pembicara pertama, Bapak Dr. Haji Ardian Adiatma STMM selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula sekaligus pembicara kedua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Saudari Umi Trilestari dan Saudari Bahiyatul Husna selaku moderator acara pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh pemateri hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Informasi kepada para audiens, acara ini tidak selesai sampai di sini saja, karena akan ada sesi 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan pemateri yang tentunya berbeda dengan hari ini. Selanjutnya yaitu waktu untuk isoma, dan diharapkan kepada para audiens untuk bergabung kembali pada pukul 12.30 atau setengah 1 untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu FGD dengan kelompok masing-masing melalui link yang akan dibagikan pada grup kelompok WhatsApp masing-masing. Alhamdulillah, tak terasa kita hampir sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para pemateri, panitia, dan seluruh peserta. Semoga banyak ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta kekurangan selama acara berlangsung. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta dilanjutkan dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, saya Anjeli Dusyarafina selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan. Ya, Terima sama kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak Terima Irfan. kasih Pak Irfan, Ya. Pak Adrian. Sukses buat semuanya, sukses acaranya ya. Iya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak.